Malaiki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga mengatakan begini. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Yang kedua, semua perubahan kehidupan ini sedang mengingatkan kita bahwa kita ini serupa dan segambar seperti Tuhan. Untuk ingetin kita aja, kita punya kuasa yang luar biasa, kita adalah orang yang image-nya dahsyat, label kita di hadapan Tuhan tuh sangat indah, berharga. Terus diingetin, melewati perubahan hidup. Ya, itu sebabnya dikatakan di Malaiki 3 ayat 3 ini, itu seperti orang yang sedang duduk dan memurnikan perak. Ada seorang ibu datang kepada pengrajin perak, dia katakan, "Mas, waktu peraknya itu sedang dimurnikan, ditaruh di mana peraknya?" "Di emas lah, Bu." Roh Kudus bicara sama dia, ketika engkau sedang diproses sama Tuhan, itu perasaanmu seperti dibakar-bakar di dalam sebuah proses yang tidak enak. Betul Tuhan. Pertanyaan kedua, "Mas, ketika peraknya sedang diproses, Mas posisinya di mana?" "Oh, saya nggak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang." Tuhan bicara lagi sama dia, "Ketika engkau sedang ada di dalam sebuah proses, aku nggak pernah kemana-mana. Selalu pegangin dirimu." "Mas, kapan Mas tahu?" Pertanyaan yang ketiga. "Kapan Mas tahu perak itu selesai dimurnikan?" "Gampang lah, Bu. Ketika saya bisa bercermin di perak itu, saya bisa lihat diri saya sendiri. Selesai pemurniannya." Roh Kudus bicara lagi sama dia, "Ketika aku memandang dirimu dan aku melihat karakter Kristus ada di dalammu, seolah-olah seperti aku bercermin, aku lihat diriku sendiri di dalammu." Selesai prosesnya. Naik dimensinya, naik tanggung jawabnya. Itu gunanya proses. Untuk mengingatkan kita bahwa kita serupa dan segambar seperti Tuhan. Ada potensi yang dahsyat di dalam sini. Itu sebabnya ketika masuk ke dalam sebuah perjalanan iman, mengucap syukur karena potensi dahsyat di dalam sini sedang dikeluarkan sama Tuhan. Sedang dimurnikan sama Tuhan. Semua dari kita punya hal yang sama. Itu sebabnya saya selalu anjurkan kepada jemaat, minta orang doakan gak masalah, tetapi kita punya kuasa yang sama. Ya, jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan Tuhan. Kita hanya pembawa berita keselamatan. Dulu di perjanjian lama, hamba Tuhan atau imam besarnya adalah mediator antara manusia dengan Tuhan. Kita sekarang punya mediator agung namanya Yesus, yang telah mati bagi kita, yang memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mediator agung kita, kuasa yang luar biasa dan otoritas akan ada dalam hidup ini.